Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Arif Sregar dengan NIM 12380211511. Saya dari kelas C semester 4 program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat sebagai tugas akhir dari mata kuliah rancangan percobaan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Haitami SPMP. Dan di video ini juga saya akan menjelaskan tentang rancangan split plot atau rancangan peta terbagi atau terpisah. Pertama-tama di sini kita bisa buka aplikasi Excel. Ini di sini sudah saya siapin juga satu contoh soal dari rancangan split plot. Di rancangan split plot ini kita namain plotnya faktor A. Di sini kan ada peta utama nih. Nah, faktor A kita namain peta utama, atau kita lihat di sini ada pengolahan lahan. Kemudian faktor B-nya kita bisa buat anak peta. Ya, memang sudah dari sana seperti itu ya teman-teman ya. Langsung aja di sini untuk peta utama itu ada 3 perlakuan tanpa dibajak sapi dan hand tractor. Kemudian peta kedua maksud saya anak peta itu ada V1, V2, V3 dan V4. Ini varietas kedelai ya. Kemudian ada 3 kelompok atau 3 ulangan. Nah, ini adalah hasil penelitian. Setelah itu kita interpretasikan ke bentuk seperti ini, yang ini ya. Kita lihat ya. Nah, caranya adalah bahwa kan ini ada yang peta utama 3 perlakuan, kemudian anak peta ini ada 4 perlakuan. Dikali-kali aja, 3 kali 4 itu 12 perlakuan. Sehingga T0-nya 12, T1-nya 12, T2-nya pun 12. Sehingga didapatkan 36 perlakuan. Kemudian untuk anak petanya dimasukkan lagi ke sini, kan ada 4, jadi masukin aja 4, diulangi terus V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4. Kemudian kelompoknya kan ada 3, jadi T0-nya sini sampai dengan yang 12 perlakuan tadi dimasukkan aja, kelompok 1, 3, 4, kelompok 2, 4, kelompok 3. Sehingga sudah jelas gitu kan. Lalu dimasukkan aja produksi kedelainya, nilainya. Nah, 1,1, 1,25, 1,16. Dari sini ya, atau urutan ke sini, atau dari sini ke bawah pun boleh, jadi tergantung bagaimana bentuk tabelnya aja gitu. Oke, kalau udah diinterpretasikan dalam bentuk seperti ini kan sudah pasti mudah nanti untuk dianalisis di aplikasi Minitab-nya. Langsung kita kopikan aja semuanya seperti ini, lalu kita Ctrl C, masuk ke aplikasi Minitab, langsung ditempelkan di bawah C1 ya. Klik Ctrl V. Nah, ini sudah kita tempelkan seperti ini ya teman-teman ya. Kita sudah lihat pengolahan tanah main plot atau peta utama, varietas kedelai anak plot, kelompok dan produksi kedelai. Langsung kita klik start. Kita akan coba cari dulu analisis of varian atau tabel sedia ragamnya. Kita klik general linear model, lalu klik fit general linear model. Responnya kita masukkan produksi kedelai, klik select, lalu klik faktor, masukkan pengolahan tanah, main plot, kemudian anak peta, varietas kedelai, dan kelompok. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya, lalu klik model. Nah, ini kita cari interaksi atau kombinasi dan juga nanti galat A-nya ya. Jadi memang bedanya rancangan split plot dengan rancangan acak kelompok faktorial misalnya, nanti kalau di split plot ini faktor A itu nanti dibagi dengan galat A, ada masing-masing. Jadi kita nggak bagi rata, nggak pukul rata gitu. Jadi faktor A ada, faktor B ada gitu. Nah, pengolahan tanah kita kombinasikan dengan varietas kedelai, lalu klik ADD, kemudian pengolahan tanah kita kombinasikan dengan kelompok, lalu klik lagi ADD dan klik OK ya, seperti ini. Kalau sudah tinggal diklik saja OK. Ditunggu sampai muncul tabel CD ragamnya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat di sini galat A-nya itu yang ini ya, pengolahan tanah dan kelompok. Nah, jadi di sini kita lihat ada derajat bebas, kemudian jumlah kuadrat, ada kuadrat total, ada F hitung, dan ada P value-nya teman-teman. Nah, di sini kalau yang P value yang A ini
bukan ini ya hasilnya itu sudah saya buatkan juga teman-teman. Nah ini adalah hasilnya seperti yang bisa teman-teman lihat. Kalau di rancangan split plot ini kan peta utama ya, faktor A nya. Nanti kalau mau mendapatkan p-value yang 458,75 hasilnya adalah dari pengolahan tanah yang KTA ya, ini kuadrat total perlakuan A dibagi dengan galat A nya. Galat A itu dapatnya dari pengolahan tanah dikali dengan kelompok. Nah, kalau yang di sini tadi kan ini semuanya dibagi dengan error atau galat B nya. Namun kalau di split plot itu dipisah ya, gitu. Di satu-satu dia. Ya, nah ini dapat udah hasilnya teman-teman. Namun kalau yang kita lihat di tabel ANOVA ini adalah kita lihat apakah setiap perlakuan dan juga kombinasi itu berpengaruh nyata atau tidak, sehingga nanti kalau berpengaruh nyata bisa kita lakukan uji lanjut. Kita lihat p-value ya dari setiap perlakuan dan juga kombinasi. Kalau yang faktor A main plot, faktor utama ya peta utama itu 0,000 yang artinya berpengaruh sangat nyata. Kenapa? Karena kurang dari 0,01 atau 0,05. Ini sangat nyata. Kemudian varietas kedelai pun sangat nyata karena kurang dari 0,01 atau 0,05. Kemudian kelompok juga sama. Nah, kemudian kombinasi juga sama, teman-teman. Nah, ini kita lihat. Karena semuanya berpengaruh nyata, maka tinggal kita klik saja di bagian start di sini, teman-teman ya. Nah, ini kita klik, kita akan coba cari ya uji lanjutnya. Klik comparison ya. Nah, klik general yang model, lalu klik comparison. Nah, di sini kita pilih pengolahan tanah, faktor utama ya, peta utama, kemudian anak peta, varietas kedelai, lalu pengolahan tanah dan varietas kedelai. Nah, setelah itu tinggal diklik saja di bagian menu oke. Nah, ini jangan lupa dicentang ya 2K ya, kita menggunakan metode PNG dengan 2K performance. Klik oke teman-teman. Kita tunggu sampai tabel uji lanjutnya muncul. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya, sudah muncul tabel uji lanjutnya. Nah, di sini bisa langsung kita interpretasikan ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode 2K forward tidak didapatkan secara tunggal dengan tingkat kelitian 95% bahwa taraf perlakuan T1 dan T2 T1 itu tadi dibaca dengan sapi ya. Nah, ini ya dibaca dengan sapi. Terus T2 nya itu dengan hand traktor. Nah, itu didapatkan bahwa hasilnya itu adalah tidak berbeda nyata karena masih ada huruf yang sama ya antara kedua perlakuan tersebut, teman-teman. Namun berbeda nyata ya dengan taraf perlakuan T0 yang tanpa dibaca dengan nilai rata-rata tertinggi di 1,615. Itu yang untuk pengolahan tanah ya, yang peta utama. Terus untuk anak peta varietas kedelai di sini bisa kita lihat bahwa berdasarkan hasil uji lanjut menggunakan metode 2K performance dengan tingkat kelitian 95% didapatkan secara tunggal bahwa taraf perlakuan V4 varietas kedelai V4. Nah, ini berbeda nyata ya dengan semua taraf perlakuan lainnya dengan tingkat ketelitian 1,56. Maksud saya dengan rata-rata tertinggi 1,56. Nah, terus kalau yang V2 V3 di sini tidak berbeda nyata ya karena masih diikuti oleh huruf yang sama ya PB, namun berbeda nyata dengan taraf A dan juga maksud saya dengan varietas 4 dan juga varietas yang 1 MC. Nah, itu ya untuk yang peta. Selanjutnya untuk interaksi kita bisa lihat ya teman-teman di sini kita interpretasikan lagi berdasarkan hasil uji lanjut menggunakan metode 2K performance dengan tingkat ketelitian 95% didapatkan secara interaksi bahwa taraf perlakuan yang T2 ini dibaca dengan hand traktor varietas 4, kemudian dibaca dengan sapi varietas 4, didapatkan bahwa tidak berbeda nyata ya karena masih diikuti oleh huruf yang sama, namun berbeda nyata dengan semua taraf perlakuan lainnya. Namun T1 V3 ya interaksi yang ini T1 itu yang dibaca dengan sapi lalu varietas 3 sampai dengan
dibajak dengan sapi varietas pertama itu pun tidak berbeda nyata ya, karena masih diikuti oleh huruf yang sama yaitu huruf B. Namun berbeda tidak nyata sampai dengan yang ini gitu. Yang awal ini T2 V2 gitu ya. Ya sampai sini ya, sampai sini. Karena masih diikuti oleh huruf yang sama. Namun berbeda nyata dengan taraf yang ini sampai yang E. Dan begitu selanjutnya ya. Nah, itu untuk hasil uji lanjutnya. Selanjutnya kita bisa cek grafiknya ya teman-teman ya. Klik lagi ANOVA, lalu klik General Linear Model, lalu klik Factorial Plot. Nah, di sini kita yang kelompoknya kita apain aja sampai seperti itu teman. Lalu kita lihat graph. Nah, di sini ada interaksi plotnya, main efeknya, ini kita oke aja. Setelah itu kita klik ya seperti ini. Ini kita lihat apakah nanti garisnya itu bersinggungan atau enggak. Nah, ini dia teman-teman ya, bahwa kita lihat kalau yang interaksi pengolahan tanah di sini tertinggi itu memang di T1 ya, dibajak dengan sapi di atas 1,6. Kalau yang varietas kedelai itu yang tertinggi di V4 ya, di atas 1,5. Ya sama juga dengan hasil yang ujian tadi teman-teman. Nah, ini kan T1 terus V4. Namun yang kita lihat di sini adalah apakah bersinggungan atau enggak. Kalau bersinggungan berarti ada interaksi gitu. Kita lihat kalau kita interpretasikan di sini berdasarkan hasil uji lanjut ya, dengan faktor yang plot dapat secara interaksi didapatkan bahwa pada taraf perlakuan pengolahan tanah taraf T2 ya teman-teman, itu mendapatkan hasil tertinggi di atas 1,7. Nah, ini dia memotong ya teman-teman ya. Di sini dia tuh memotong di di sini V4 di T1 ke T0 gitu ya, memotong V2 gitu. Artinya ini memang ada interaksi ya, di antara sini ya. Nah, ini juga agak memotong juga nih ya. Yang biru ini V1 ya, varietas 1 di antara T1 ini teman-teman ya, tertingginya itu di atas 1,5. Nah, itu dia untuk interpretasinya teman-teman ya. Tertingginya itu memang di T2 di varietas V4 ya, sama dengan yang ada di uji lanjut tadi T2 V4. Nah, itu dia. Nilai tertingginya itu di atas 1,7. Nah, itu saja sih teman-teman ya untuk analisis ANOVA, uji lanjut dan juga faktor yang plot dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan teman-teman dalam penyampaian materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.